Halo, perkenalkan nama saya Esrasti Hafsari dengan NIM 240 69104 dari program studi D3 Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pernahkah kalian bertanya bagaimana sih awal mula kehidupan manusia itu? Nah, di balik lahirnya seorang bayi, terdapat perjalanan yang sungguh amat luar biasa yang tersembunyi, dimulai dari satu momen kecil yang disebut dengan konsepsi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perjalanan siklus kehidupan manusia. Dimulai dari pertemuan dua sel sederhana yang menghasilkan individu yang siap menghirup udara di dunia, gitu. Kita akan mulai perjalanan kita kali ini ya. Oke, yang pertama dalam siklus perjalanan kehidupan manusia itu adalah proses fertilisasi, di mana fertilisasi ini merupakan penyatuan dua gamet, yaitu oosit dan spermatozoa yang terjadi di ampula tuba falopi. Pada masa ovulasi sendiri, di bawah pengaruh hormon LH dan hormon FSH yang disekresi oleh hipofisis anterior sebagai respon terhadap stimulus gonadotropin releasing hormone atau GnRH dari hipotalamus. Follicle graft mengalami ruptur dan melepaskan oosit sekunder. Oosit ini yang berada dalam tahap metafase meiosis 2 akan berlanjut ke tahap akhir meiosis 2 apabila terjadi penetrasi oleh spermatozoa. Spermatozoa yang masuk ke dalam traktus genitalis wanita harus mengalami proses kapasitasi di dalam uterus dan tuba falopi. Nah, kapasitasi ini mengakibatkan perubahan biokimia pada membran plasma spermatozoa, mempersiapkan mereka untuk menjalani reaksi akrosomal yang memungkinkan penetrasi terhadap zona pellucida oosit. Ketika spermatozoa berhasil menembus zona pellucida ini dan berfusi dengan membran oosit, maka terjadi aktivasi oosit, penyelesaian meiosis 2, serta pembentukan pronukleus jantan dan betina yang kemudian bergabung. Nah, ini membentuk zigot diploid dengan jumlah 46 kromosom. Kemudian setelah fertilisasi ini, zigot mengalami pembelahan mitosis berturut-turut, menghasilkan 2 sel blastomer, kemudian juga 4, 8 hingga membentuk sebuah morula. Nah, morula ini kemudian ia mengalami pembentukan rongga blastosel, di mana ini membentuk blastokista. Nah, blastokista itu sendiri tersusun atas 2 komponen utama, yaitu massa sel dalam yang akan membentuk embrio dan trofoblast yang berperan dalam pembentukan plasenta. Blastokista ini sendiri mencapai rongga uterus dalam waktu 3-4 hari pasca fertilisasi dan tetap berada di sana selama 2 hari sebelum implantasi. Nah, selanjutnya adalah proses implantasi. Proses implantasi sendiri diawali dengan adesi blastokista terhadap epitel endometrium. Nah, umumnya di dinding anterior atau posterior corpus uterus dekat fundus. Nah, trofoblast berdiferensiasi menjadi 2 lapisan, yaitu sitotrofoblast sebagai lapisan sel mononuklear internal dan sinsitotrofoblast sebagai lapisan multinuklear eksternal yang bersifat invasif. Sinsitotrofoblast menginvasi jaringan endometrium dengan mengekskresikan enzim proteolitik yang menghancurkan matriks ekstraseluler jaringan maternal. Nah, akibat invasi ini, blastokista itu tertanam dalam endometrium dan vaskularisasi awal terbentuk. Nah, pada fase ini
autotrophoblas mulai menghasilkan hormon human chorionic gonadotropin atau HCG yang berfungsi mempertahankan korpus luteum untuk terus mensekresi progesteron sehingga mempertahankan kondisi endometrium yang mendukung perkembangan embrio. Nah, setelah implantasi juga terjadi diferensiasi lebih lanjut dari massa sel dalam, menghasilkan pembentukan dua lapisan germinal yaitu epiblast dan hipoblast. Dari epiblast kemudian berkembang tiga lapisan germinal primer yakni ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, melalui proses gastrulasi, nah tahapan ini menandai permulaan periode embrional yaitu minggu ketiga hingga ke-8 perkembangan prenatal di mana organogenesis berlangsung sangat intensif pada minggu ketiga. Sistem kardiovaskular juga mulai berkembang dengan tabung jantung yang terbentuk dan mulai berkontraksi untuk menghasilkan sirkulasi darah primer. Nah, kemudian pada minggu keempat pembentukan tonjolan ekstremitas dan lengkungan faring dimulai. Embrio mulai menunjukkan bentuk tubuh manusia yang lebih jelas pada minggu ke-5 dan ke-6, disertai perkembangan mata, telinga, dan bakal ekstremitas atas serta ekstremitas bawah. Nah, kemudian memasuki minggu ke-8, semua sistem organ utama telah terbentuk dalam primitif. Walaupun belum berfungsi secara sempurna, fase ini merupakan fase masa kritis di mana paparan terhadap agen teratogenik dapat menyebabkan kelainan kongenital berat. Nah, pada akhir minggu ke-8, panjang embrio itu mencapai sekitar 3 cm dengan berat 1 gram. Nah, kemudian pada tahap ini embrio sudah bisa dikatakan sebagai janin. Nah, kemudian periode janin berlangsung dari minggu ke-9 hingga masa persalinan. Nah, pada minggu ke-10 hingga ke-12 pertumbuhan cepat terjadi dengan perkembangan genitalia eksternal sehingga jenis kelamin janin mulai dapat dibedakan antara perempuan dan juga laki-laki. Nah, refleks motorik primitif juga mulai muncul pada tahap ini. Kemudian pada minggu ke-14 hingga ke-16 janin menunjukkan gerakan aktif yang dapat dirasakan oleh ibu pada kehamilan multipara. Tangan dan kaki dari janin juga sudah mulai terbentuk sempurna dan janin mulai mengembangkan cengkeraman refleks. Nah, kemudian pada minggu ke-18 hingga ke-20 pertumbuhan janin semakin nyata dengan pembentukan vernix caseosa dan lanugo yang melapisi kulit untuk melindungi terhadap cairan amnion. Hematopoiesis yang semula berlangsung di hati dan limpa mulai berpindah ke sumsum tulang. Sistem respirasi juga mengalami perkembangan struktural signifikan pada minggu ke-24 dan produksi surfaktan dimulai. Nah, walaupun jumlahnya ini masih minim untuk mendukung pernafasan mandiri. Kemudian pada minggu ke-28 janin sudah mulai mampu membuka dan menutup matanya serta menunjukkan ritme tidur dan juga bangun. Berat janin di sini ini sudah sekitar 1 hingga 1,2 kg. Kemudian pada minggu ke-32 penyimpanan lemak subkutan meningkat serta simpanan zat besi, kalsium, dan fosfor mulai terkonsentrasi dalam tubuh janin. Sistem saraf pusat juga berkembang lebih lanjut. Ini meningkatkan kontrol terhadap pernapasan dan suhu tubuh. Nah, kemudian menjelang minggu ke-36 hingga 40, organ-organ janin ini telah matang sepenuhnya. Antibodi maternal ditransfer melalui plasenta, memberikan perlindungan imun pasif terhadap
infeksi selama bulan-bulan awal kehidupan neonatal. Ruang di dalam uterus juga semakin sempit karena janin semakin membesar, sehingga pergerakan janin berkurang dan janin sudah bersiap untuk dilahirkan atau menghadapi kelahiran. Kemudian selama kehidupan intrauterin, sirkulasi darah janin berbeda dengan fundamental dari sirkulasi neonatal. Oksigenasi darah janin tidak bergantung pada paru-paru, melainkan pada plasenta. Nah, darah juga beroksigen dari plasenta, kemudian dialirkan melalui vena umbilicalis. Sebagian besar juga melewati hati melalui ductus venosus menuju vena cava inferior dan atrium kanan. Di dalam atrium kanan sendiri, sebagian besar darah mengalir ke atrium kiri melalui foramen ovale. Nah, kemudian ke ventrikel kiri dan aorta untuk mendistribusikan darah ke otak dan juga organ vital lainnya. Nah, kemudian sementara itu darah yang masuk melalui ventrikel kanan sebagian besar melewati arteri pulmonaris, tetapi sebagian besar volumenya dialihkan ke aorta melalui ductus arteriosus. Nah, melewati paru-paru yang belum berkembang. Darah vena kemudian kembali ke plasenta melalui arteri umbilicalis untuk pertukaran gas dan juga nutrisi. Nah, setelah kelahiran dan juga nafas pertama diambil, paru-paru mengembang, resistensi vaskular paru menurun drastis, dan tekanan atrium kiri meningkat, menyebabkan foramen ovale ini menutup secara fungsional. Ductus arteriosus menutup dalam waktu 24 hingga 48 jam pasca kelahiran, dan dalam waktu beberapa minggu menjadi ligamentum arteriosum. Ductus venosus juga menutup menjadi ligamentum venosum. Nah, transisi ini menandai perubahan dari sirkulasi fetal ke sirkulasi neonatal normal. Nah, teman-teman, itu merupakan siklus kehidupan sejak konsepsi hingga kelahiran. Ini merupakan sebuah perjalanan biologis yang sangat kompleks dan menakjubkan. Dari satu sel saja menjadi triliunan sel yang membentuk seorang manusia. Semua terjadi dalam rentang 9 bulan di dalam rahim ibu. Sebagai seorang calon bidan seperti saya, tentu perlu memahami proses ini, karena ini sangat penting bagi saya dan juga memberikan saya kekaguman akan keajaiban sebuah kehidupan. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Semoga video ini menambah wawasan tentang misteri kehidupan ini ya. Bye-bye. Terima kasih.